Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini Alhamdulillah acara Palembang Bisa seputar MKM kita hadirkan untuk Anda menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pendengar narasumber kita sudah hadir siang hari ini. Kita akan langsung saja ngobrol siang hari ini di acara Palembang Bisa seputar UMKM. Tema kita adalah Madu Hutan Asli Sriwijaya Menjelajah Negeri. Bersama Mbak Fauzia, owner Madu Hutan Asli Sriwijaya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita ketemu kembali di tahun 2023 ya. Benar. Kalau kemarin 2022 kita sempat ngobrol juga di Kipra Benar. Indonesia. Hari ini kita ada di Palembang Bisa seputar UMKM. Baik Mbak Fauzia, karena ini sudah berkaitan dengan UMKM, ini pasti kita kaitkannya sama usaha yang digeluti oleh Mbak Fauzia sampai saat ini. Sudah berapa lama nih sampai dengan tahun 2023? Mungkin sudah cukup lama kayaknya ya. Sudah jalan 6 tahun. 6 tahun sudah saya tebak karena memang sudah sangat familiar sekali produknya gitu. Baik, sampai saat ini Mbak Fauzia sudah berapa bisa dikatakan untuk jalur promosinya seperti apa? Kemudian juga untuk bahan-bahan baku yang didapatkan untuk madu hutan asli ini ada kendala nggak di tahun-tahun sekarang gitu? Karena mengingat faktor cuaca di tahun 2023 ini agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya nih Mbak Fauzia. Ya. Terima kasih sebelumnya. Salam sapa buat semua para pemirsa, pendengar Pro 1. para pendengar Pro 1. Iya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah saya menjalani usaha madu hutan asli Sriwijaya ini sudah sejak 6 tahun ya. 6 tahun ya. Dan pemasarannya itu dipasarkan baik secara offline maupun online. Kalau offline biasa saya suka ikut dalam kegiatan pameran-pameran baik dari luar kota maupun di dalam kota. Kemudian kita juga bekerja sama para toko-toko yang ada di luar kota dan di dalam kota. Jadi ada sistem titip jual juga. Dan saya juga memasarkannya secara online baik di media sosial, IG maupun Facebook, dan di marketplace itu di Tokopedia yang insya Allah sangat lancar. Jadi itu menggunakan jalur promosi media sosial yang sampai saat ini. Kalau tahun kemarin belum seperti itu ya untuk jalur promosinya atau sudah dari dulu? Sudah juga. Sudah dari 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu ya. Mulai aktifnya di marketplace ya. Marketplace, oke. Kalau untuk madunya sendiri ini kan mungkin beda sama madu-madu yang lain. Benar. Karena yang lain mungkin ada sistemnya berbeda dengan punya Mbak Fauzia nih. Ya. Oh ya tadi Mbak nanya masalah bahan baku ya. Iya, bahan bakunya. Bahan baku itu alhamdulillah sampai saat ini kita tidak mempunyai kendala ya. Tidak punya kendala. Karena kebetulan kita sudah bekerja sama petani yang berada di daerah Bayung. Jadi kalau sering kontak sama para petani di sana. Jadi kalau semuanya panen, mereka memberitahu. Jadi kita punya stok gitu, insya Allah tetap ada. Jadi tidak berpengaruh dengan insya Allah cuaca? tidak. Tidak Insya Allah ya? tidak. Walaupun terkadang kendalanya itu kadang pas saat musim hujan itu kondisi kadar airnya itu tinggi kan. Tinggi Nah, ya. cuman karena kita sudah memiliki standar nasional Indonesia. SNI? Ya benar SNI dan kita masih satu-satunya SNI di Sumatera Selatan. Satu-satunya Benar, Mbak Fauzia, benar. luar biasa. Jadi kita harus menurunkan kadar airnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang kita dapat itu masuk pada standar nasional Indonesia. Iya. Untuk mencapai standar nasional Indonesia itu kan tidak gampang ya, butuh proses gitu. Nah, gimana Mbak Fauzia menuju ke sana kemarin? Ada kendala seperti apa nih, bisa cerita nih? Sebenarnya kalau kita punya tujuan yang kuat, Iya. pasangkan niat dulu. Pasti kalau kendala apapun kita akan jalani. Nah, kalau misalnya SNI yang paling utama terkendala itu adalah kemarin itu masalah ruang produksi. Ruang Karena produksi. kalau kita sudah memiliki standar, sudah mau mengajukan SNI?
sertifikat SNI kita harus mempunyai satu ruang produksi khusus. Khusus, Iya, tidak benar. boleh ya yang digabung ya. Nah itu gimana Mbak? Sudah punya ruang khusus? Sudah, alhamdulillah. Kemarin waktu kita daftarkan SNI, kita langsung buat satu ruang produksi khusus untuk madu Hutan Asli Sriwijaya. Jadi tidak bercampur dengan tempat-tempat lainnya gitu, aktivitas lainnya. Aktivitas Jadi lain. khusus. Jadi itu sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Benar. Kemarin sempat juga mendapat penghargaan, itu berupa apa tuh Mbak Fauziah kalau boleh tahu nih? Ya, kalau saya kebetulan madu hutan asli Sriwijaya ini kemarin sudah masuk ke ABI, tapi masih 10 besar. 10 besar Iya, lumayan loh. ABI ya. ABI itu apa tuh? Asosiasi? Enggak. Apa itu? Aku Bangga Buatan Indonesia. Oh gitu. Jadi udah termasuk 10 besar Iya, seluruh dan- Indonesia itu? Iya, seluruh Luar Indonesia. biasa. Kemudian kemarin juga ikut di Beli Kreatif Sumatera Selatan. Iya, mendapat nomor juga? Kemarin alhamdulillah masuk prioritas untuk broadcasting masuk ke pameran. Pameran Jadi ya? kita itu terpilih ada 10 orang yang masuk kategori pameran Pameran. dari Beli Kreatif Sumatera Selatan. Baik. Jadi untuk bahan baku tidak ada persoalan, promosi juga lancar. Nah, kalau untuk berbicara soal distribusi nih Mbak Fauziah, itu selain di Palembang distribusinya kemana saja tuh? Eh, Madu hutan ini sudah sampai ke Kalimantan, Ke Kalimantan? Bali juga sudah. Sudah, oke. Kalau di Medan yang paling sering itu kita kirim ke Medan, Ke Medan. sama ke Jawa. Ke Jawa itu yang sudah rutin ya? Sudah seluruh Mbak, ke Sulawesi, Aceh juga sudah. Sudah. Benar berarti manajah negeri ya, sampai ke Insya seluruh Allah. Indonesia. Baik. Nah ini mungkin Mbak Fauziah, kalau madu ini kan rata-rata sama ya. Kalau kita berbicara soal madu, tinggal warnanya mungkin ada yang sedikit pekat, ada yang sedikit kecoklatan. Nah itu kalau melihat warna-warna seperti itu, ada nggak sih Mbak Fauziah patokan atau standar gitu untuk warna Ya. madu gitu? Ya, kalau bagi pelanggan, khususnya bagi pelanggan madu hutan asli Sriwijaya, dia sudah mengetahui ya kalau madu hutan asli Sriwijaya itu pasti warnanya gelap. Gelap ya? Kenapa gelap? Karena kita memang saya masih konsisten sampai saat ini, insya Allah masih konsisten untuk mengambil batang yang sama gitu di hutan. Jadi dia hasil panen pun standar gitu. Standar kan. ya. Jadi kita tidak mengambil dari batang-batang yang lain di hutan. Jadi kita punya batang yang khusus, yang produksi kita ini yang berwarna gelap. Gelap Ini ya? akasia yang di hutan. Pohon akasia. Dan rasanya juga khas gitu. Rasa madunya khas, tidak terlalu asam. Kalau kebanyakan apalagi seperti madu ternak, Iya. itu kan lebih cenderung Manis. asamnya juga Asam ada ya? gitu ya. Iya. Jadi itu yang beda-beda tadi ya, warnanya seperti itu. Nah kemudian kalau kita lanjut ke bagian madu ini kan memang sesuatu hal yang menyehatkan tubuh manusia lah, bermanfaat ya. Nah mungkin ini alasan Mbak Fauziah juga mengembangkan kepak-kepak saya bisnisnya di bidang ini madu gitu. Nah madu ini kalau yang asli sama yang enggak asli itu kita bisa tahu itu dari warna atau dari mananya Mbak? Ada indikasinya seperti apa indikatornya? Kalau warna tidak bisa memastikan apakah itu madu asli atau madu palsu ya. Yang jelas untuk memastikan madu aslinya itu pasti sudah uji laboratorium yang Oke, pertama ya. heeh. Dan kita memastikan kepada konsumen bahwa ini memang benar-benar asli dan sudah uji laboratorium, bahkan sudah SNI. Kalau dilihat dari kasat mata untuk membedakan antara madu asli dan madu tidak asli itu biasanya diletakkan di piring, Ya. dimasukkan air sedikit, digoyang, diputar Diputar-putar. seperti putaran tawaf, maka dia akan membentuk butiran-butiran seperti heksagonal. Heksagonal ya. Benar. Baik. Ini pendengar silakan yang mau gabung di acara kita seputar UMKM di line telepon 36997. Ini ada yang berdering, kita coba terima dulu ya Mbak Fauziah ya. Iya, selamat siang. Selamat siang. Oh, Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa Pak? Aman. Dengan siapa? Aman, Pak Aman. Pak Aman di mana Pak Aman? Di Demang Lebar Daun. Oh, Demang Lebar Daun. Mau bertanya dengan narasumber kita Iya, Pak iya, Aman? iya.
seputar madu ya? Ya, ya. Ya boleh. Assalamualaikum Ibu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini Bu ya, Aman. madu ini di pasaran umum itu dikatakan ada dua Bu ya. Ada yang manis dan ada yang pahit. Ya. Masing-masing mempunyai khasiat Ya. keunggulan masing-masing. Nah, kalau yang Ibu produksi ini yang jenis manis atau yang pahit. Oh. Kemudian itu khasiatnya apa saja. Iya. Kemudian ditambah lagi Bu ada promo-promonya itu. Madu itu ada yang di doa ruqyah katanya. Madu Ibu ini di doa ruqyah juga ada Bu itu. Iya, baik. Iya. Makasih ya Pak Aman ya. Kemudian Iya. produksinya di mana atau di Palembang ini apa di luar kota? Kemudian Oh, iya. harganya berapa itu Bu? Ya. Oh, iya baik nanti dijawab ya sama Mbak Bagusnya, Bu, Fauzia. sebagai saran aja kalau promo di RRI juga kan gratis gitu lah. Jadi bisa juga Bu pendengar ini yang bergabung ini dikasih lah itu produknya. Nah, itu saja Bu, terima kasih. Baik, Benar terima saran, Bu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Aman ini di Demang Lebar Daun. Jadi tadi kaitan madunya punya Mbak Fauzia nih seperti apa rasanya? Atau ada rasa pahit atau asam atau seperti apa? Kemudian khasiatnya juga. Banyak tuh pertanyaannya kayaknya ya. Dijawab juga. Adakah berkaitan dengan ruqyah tadi juga kayaknya. Silakan Mbak Fauzia. Ya, terima kasih Bapak Aman, salam kenal. Iya. Kebetulan Pak, madu hutan asli Sriwijaya ini dia cenderung manis. Kita tidak menyediakan yang pahit. Iya. Jadi ciri khas kita itu adalah manis. Namun manisnya madu hutan asli Sriwijaya ini ciri khasnya tidaklah terlalu manis dia, Pak. Oh. Jadi tidak terlalu terasa manis Tidak, bener nggak ya? tidak terlalu manis. Alhamdulillah memang banyak juga ya bagi konsumen kita itu. Ini saya agak melenceng sedikit Iya, nggak apa-apa. yang menderita diabetes, yang kadang takut ya dia Takut minum madu karena kadar gulanya gitu. Alhamdulillah banyak malah konsumen saya yang penderita diabetes gitu ya. Oh, seperti itu. Banyak. Nah, kemudian Bapak Aman tadi bertanya di mana gitu ya saya produksinya. Saya produksi itu di KM 12 Pak, di Kompleks Citra Grand City. Citra Grand City. Oh, langsung di rumah ya langsung Benar, ya. di rumah. Jadi kita ada ruang produksinya. Ruang di produksi. situ. Jadi kalau mau lihat langsung boleh ke sana. Iya, boleh, boleh. Oke. Boleh mampir. Kemudian ruqyah tadi, madu ruqyah gimana? Saya sangat sederhana Pak. Madu ini tidak madu ruqyah, tapi ini adalah madu alami yang biasa yang tidak ruqyah. Cuman alhamdulillah setiap mudah-mudahan ini juga menjadi ini ya, menjadi doa dan menjadi barakah dari Allah. Setiap saya meneteskan madu ini di kemasan, saya selalu bersolawat Pak. Amin. Insya Allah, semoga niat saya semoga yang mengkonsumsi madu hutan asli Sriwijaya ini sehat walafiat. Amin. Seluruh keluarga lahir batin. Iya. Gitu Jadi sih. tadi sempat juga harganya benar. bersaing nggak Nah, itu? Kalau harga memang banyak kadang namanya orang membeli ya Mbak ya. Kok mahal ya gitu ya. Kok yang itu segitu? Kok yang itu segitu Kok punya ya? mbaknya mahal bener gitu? Ini kok beda ya dengan yang aku beli di sana gitu ya. Cuman kan Pak begini Pak Aman, saya tahu kualitas madu yang saya jual dan saya menjaminnya insya Allah untuk kesehatan dan keasliannya itu aja sih. Iya. Dengan standar nasional Indonesia yang saya miliki itu kan merupakan motivasi dan tanggung jawab saya untuk mempertahankan kualitas madu yang saya jual. Itu aja sih. Jadi kalau orang bilang itu mahal, saya tetap standar di kualitas madu saya gitu. Dan alhamdulillah walaupun begitu banyak orang yang butuhnya untuk obat. Banyak langganan insya Allah. Nah, kalau harga saya kebetulan Pak punya 5 kemasan itu dari ukuran 150 gram sampai dengan ukuran 1.300 gram. Bapak bisa nanti pesan, insya Allah saya kasih diskon Pak. Baik. Iya. Ini silakan pendengar yang mau gabung kembali di 369977 lewat acara kita seputar MKM Palembang bisa hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama Mbak Fauzia, owner dari Madu Hutan Asli Sriwijaya, dengan topik kita adalah Madu Hutan Asli Sriwijaya menjelajah negeri. Baik, kita coba terima lagi ya Mbak Fauzia ya. Ya, baik. Ya, selamat siang. Halo. Halo. RT Palembang ya. Iya, selamat siang. Dengan siapa Pak?
Ini dari Batu Raja, Mbak. Dari Beraja? Iya, Mbak Nadia ya. Iya benar, dengan Bapak siapa Pak? Ini Mang Kiwai Batu Raja, Mbak. Oh, dengan Mang Mang Kiwai. Kiwai. Yang sering ikut-ikutan lagu-lagu rindu. Oh iya, Mang Kiwai mau gabung di acara UMKM ini? Ada Mbak Fauzia? Ada yang mau ditanya? Ada gitu, Mbak. Silakan apa? Ya. Mbak itu kan berjualan madu ya, Mbak ya. Madunya itu ada madu pahit, ada madu manis. Artinya beda. Ada madu hitam, madu yang biasa ya. Nah, itu yang ingin saya tanya gini ya. Apakah yang dijual Mbak itu madu murni madu yang nggak campur, maksudnya gini ya. Ada seperti madu herbal 69 apa sudah dicampur kayak diracik gitu, apa yang madu bener asli yang belum dicampur kayak obat gitu. Baik, iya. Nah, itu. Jadi karena kan banyak madu, ada madu herbal 69 dicampur racikan apa-apa itu. Mbak itu jualnya madu asli ya. Iya. Asli misalnya madu pahit atau madu manis yang ada campur itu per botol Mbak ya. Iya, benar Pak. Itu aja yang saya tanyakan gitu. Baik, terima kasih ya Pak Mang Kiwai ya di Batu Raja. Iya. Ya. Silakan Mbak Fauzia ditanggapi dulu Mang Kiwai di Batu Raja. Ini jauh-jauh semua nih ya. Nah, terima Dari kasih Demang ya. Mang Kiwai. Salam kenal dari saya. Nah, Mang Kiwai, madu hutan asli Sriwijaya ini madu yang murni. Artinya murni itu bahwa lebahnya itu hanya mengkonsumsi nektar-nektar yang ada di hutan. Jadi kalau kita lihat beda madu hutan asli jangan madu ternak mungkin ya. Madu ternak itu dia kan lebahnya harus diasupin dengan makanan. Kalau kita tidak benar-benar murni dan proses yang kita lakukan itu adalah proses alami. Dari panen dia berbentuk sarang, kemudian kita tiriskan 2 kali, kita tiriskan dari ampas-ampas sarangnya. Langsung kita cek kadar airnya apakah dia sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kalau seandainya tidak sesuai maka kita harus turunkan kadar airnya. Tetapi kalau dia sesuai dengan standar nasional Indonesia maka kita langsung memasukkannya ke dalam kemasan. Jadi benar-benar pure murni Pak. Jadi tidak ada campuran bahan apapun, bahkan 1 tetes air pun insya Allah tidak ada tambahan. Baik, jadi asli ya Mbak Fauzia ya. Benar, asli. Oke, jadi itu jawabannya untuk Mang Kiwai yang ada di Batu Raja. Ini rasanya manis Pak ya, bukan rasa yang pahit. Baik, Mbak Fauzia kita break sebentar ya Mbak. Nanti kita lanjut lagi masih bersama Palembang Bisa seputar UMKM bersama Mbak Fauzia, owner Madu Hutan Asli Sriwijaya. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Gagal lagi. Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja. Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu. Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone. Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan. Iya Pak. Zaman sekarang, jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu? Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit Pak. Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu. Iya Pak. Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjut kembali karena waktu kita hampir mendekati pukul 11. Kita lanjut kembali bersama Mbak Fauzia seputar UMKM di Palembang Bisa. Baik Mbak Fauzia, tadi ada Mang Kiwai di Batu Raja, juga Pak tadi di Demang ya, Pak Aman di Demang Lebar Daun sudah bertanya melalui saat ini di acara UMKM. Silakan bergabung lain, kita masih membuka di line telepon 36997 atau juga WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Mbak Fauzia, ini ke madu lagi nih. Tadi saya tertarik juga berkaitan dengan madu rasanya pahit
Ada yang manis, ada yang masam gitu ya, masam gitu. Nah ini mengapa sampai madu itu bermacam-macam rasanya? Atau dari pengolahannya seperti apa itu Mbak Fauzia? Ya. Ya. Baik Pak Nadia. Kalau madu itu memang beraneka macam rasa ya. Iya. Pahit kalau yang aslinya itu dia tergantung habitat lebahnya. Ini misalnya di mahoni, tetapi Iya. itu sangat sulit untuk mendapatkannya ya. Atau di tembesu gitu ya, yang pohon-pohon yang pahit gitu ya. Nah, itu habitat lebahnya. Tetapi kebanyakan memang sekarang itu pahitnya madu itu banyak dicampur dengan herbal. Oh gitu. Kebanyakan. Kenapa? Karena memang sulit sekali untuk mencari madu yang pahit. Ya, itu sih, itu yang saya tahu. Iya. Kemudian rasa manis itu memang khas madu ya. Khas madu itu kenapa? Karena dia mengambil nektar-nektar yang ada di sekelilingnya atau di Iya. hutan. Apalagi kalau kita lihat madu ternak. Misalnya ada orang menternakkannya di pohon kelengkeng, maka rasanya seperti madu kelengkeng. Kalau orang menternakkannya di rambutan, maka madu rambutan. Iya, sesuai tempat dia. Benar. Tetapi kalau madu hutan ini, kalau madu hutan liar itu beraneka macam. Nah, kalau bisa dia rasanya agak manis, bisa rasanya agak asam, bisa rasanya agak sedikit pahit gitu ya. Itu iya. beraneka macam. Tapi kalau khusus madu hutan asri Sriwijaya ini, seperti yang saya bilang tadi, di hutan itu kita ada beberapa pohon yang memang khusus, maksudnya kalau panen itu yang saya ambil begitu loh. Itu gitu begitu, karena pelanggan saya sudah familiar dengan rasa madu hutan ini gitu. Jadi Kalau pernah hari itu sekali Mbak, pindah. waktu kita asap pada Pindah, bencana asap, berpindah gitu. kan kita hutan terbakar. Iya. Saya sulit sekali untuk mendapatkan madu. Ada madu itu dia panennya di bagian lembah. Jadi saya dapat itu bening bener warnanya dan rasanya tuh seperti bau durian. Wow. Ternyata luar di lembah biasa. itu di pohon durian hutan dia bersarang. Tapi apa? Konsumen saya tidak suka. Oh, tidak suka Tidak, ternyata. karena sudah familiar dengan rasa ini gitu Rasa ya. itu, oke. Tapi apa boleh buat, kondisi saat itu tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan madu ya. Nah, kemudian rasa asam itu juga merupakan rasa asli juga dari madu. Kenapa? Karena madu itu memiliki enzim diastase dari air liur lebah. Nah, seperti Mbak lihat ini madu hutan asri Sriwijaya juga ada butir-butir Kayak buih gitu ya. Warna buih putih ini. ya. Ini adalah enzim diastase Mbak, mengandung enzim diastase dari air liur lebahnya. Ini sangat bagus untuk penderita MAH atau gangguan pencernaan lainnya. Yang putih-putihnya itu ya. Iya benar. Baik. Jadi kan kalau misalnya madu ini dia sudah ada kandungan semuanya lengkap, gizinya Lengkap, lengkap karena ya. memang kita tidak olah. Iya. Madu ini Benar-benar asli ya. Benar-benar madu mentah dari Madu hutan. mentah, Ya. iya, baik. Kalaupun kita turunkan kadar air itu bukan dipanaskan atau diapakan, tetapi dia menggunakan alat dehumidifier. Jadi dia bukan menurunkan kadar air diapain atau dipanaskan atau bagaimana, itu enggak. Enggak ya. Jadi benar-benar baik. asli, dia cuma menggunakan dehumidifier. Tapi selama ini sejauh ini alhamdulillah saya jarang dan bahkan bisa dihitung pakai dehumidifier karena panennya alhamdulillah lumayan bagus dan sesuai Baik. dengan standar nasional Indonesia. Alhamdulillah. Baik, silakan berikan, masih ada waktu yang mau bertanya seputar madu. Ini sangat penting sekali karena madu ini adalah sesuatu yang memang ada setiap hari di lingkungan kita. Setiap bangun tidur minimal kita harus meminum madu 1 sendok dengan air hangat. Bagus Nah, mungkin untuk itu pencernaan. ada trik-triknya nih Mbak Fauzia supaya madu ini bermanfaat buat kita, bukan asal minum saja gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan seputar hal itu tuh Mbak Fauzia. Iya. Ya. Kalau untuk kesehatan, minumlah madu minimal itu Iya. 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali. pagi dan Pagi. menjelang mau tidur. Menjelang tidur. Pagi bangun tidur lebih baik minum madu dulu dengan air hangat karena itu sangat baik untuk pencernaan kita. Pencernaan. Baru oke. kita walaupun penderita MAH sekalipun itu benar. Karena banyak konsumen saya sudah menjalani seperti terapinya dan alhamdulillah 6 bulan yang tadinya MAH akut
alhamdulillah Mbak sangat terbantu. Alhamdulillah. Dan malam mau tidur kita minum dulu minimal 1 hari itu 2 sendok. Walaupun madu asli ini sebenarnya tidak ada takaran ya. Iya. Tidak ada takaran dia. Baik, jadi itu salah satu manfaat madu yang bisa menyehatkan tubuh kita. Kalau seandainya tidak bisa minum langsung, bisa dicampur dengan jus atau bisa dicampur dengan herbal-herbal lainnya, Herbal misalnya jahe, lain. kunyit atau apa gitu. Itu sesuai dengan keinginan kita di rumah. Oke, Mbak Fauziah, mungkin kita ingin trik-trik juga dari Mbak Fauziah. Gimana sih untuk menjaga agar pelanggan kita nggak kemana-mana? Karena kan bisnis ini kan bersaing gitu ya. Karena bisa dikatakan kalau kita nggak bisa melayani pelanggan dengan baik, otomatis itu akan kehilangan salah satu hal yang luar biasa buat usaha kita. Bagaimana Mbak Fauziah menjaga hal itu? Ya, bagi pelanggan-pelanggan setia, saya suka memberikan promo. Ya. Kemudian saya memberikan gift. Oh, kemudian saya itu suka untuk memanjakannya ya. Kemudian saya suka memberikan free ongkir. Oh, luar biasa. Saya juga sering menyapa para pelanggan saya. Oh, dilewat layanan WhatsApp atau mungkin hal-hal media sosial lain. Itu trik-triknya ya, bisa menjaga agar pelanggan Mbak nggak kemana-mana gitu. Insya Allah. Oke, Mbak Fauziah, lanjut kita ke masalah berkaitan dengan usaha ini ke masalah madu. Nah, ini kan mungkin Mbak Fauziah kan sudah kemana-mana ya mempromosikan ini, dan pasti ini ada kaitan juga dengan pelatihan, kemudian sosialisasi dari pihak pemerintah, dari dinas operasi dan lain sebagainya. Ada nggak hal-hal seperti itu dilakukan oleh pemerintah untuk UMKM ini, Mbak Fauziah, khususnya untuk usaha Mbak Fauziah sendiri ini? Ada. Ya. Saya kebetulan tergabung di komunitas UMKM WPMI, Wanita Usaha Muslimah Indonesia. Kemudian saya juga dari WPMI itu juga banyak kita kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan. Karena dinas-dinas ini kan arahnya ke komunitas. Komunitas, ya, benar. ya. Nah, jadi mereka lebih gampang untuk ya benar. Data-data kita kan database kita ada di komunitas. Baik. Nah, itu satu. Yang kemudian yang kedua saya juga binaan dari Kemenku, Kementerian Keuangan, benar. Saya binaan mereka juga. Di situ juga saya banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah. Saya juga binaan dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. Iya, lengkap berarti sudah diikuti semua ya. Alhamdulillah Mbak. Jadi dengan dinas-dinas itu kita bisa seperti kemarin kita alhamdulillah Madu Hutan Asli Sriwijaya ini ikut di Trade Expo Indonesia di Jakarta. Benar. Dan itu merupakan suatu acara megah ya. Iya. Karena banyak orang-orang dari luar negeri juga yang hadir ya. Yang hadir. Baik. Nah, itu juga dari dinas. Jadi ada banyak kelebihan yang kita bisa dapatkan ketika kita mau mendekatkan diri dengan pihak pemerintah yang pastinya. Benar. Baik Mbak Fauziah, karena keterbatasan waktu mungkin ada yang disampaikan sebagai penutup. Iya, Palembang Bisa hari ini seputar UMKM. Silakan Mbak Fauziah. Iya. Bagi rekan-rekan sesama UMKM, tetap semangat, tetap optimis, fokus pada satu usaha kalau bisa, karena kalau banyak usaha itu nanti bingung. Nah, itu aja sih. Kemudian kalau para pelanggan, kalau ada yang mau beli madu boleh langsung atau melalui media sosial kita di Facebook, di WA, Facebook saya Madu Sriwijaya, Madu Hutan Sriwijaya, dan di IG juga Madu Sriwijaya. Itu bisa langsung pesan atau mau langsung lihat di rumah juga boleh. Baik. Oke. Terima kasih Mbak Fauziah. Semoga semakin sukses ke depan di tahun 2023 dan juga semakin banyak yang jadi pelanggannya untuk tahun ini. Terima kasih, sukses selalu. Insya Allah kita ketemu kembali di acara di Prostater Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pendengar, itulah kita Palembang Bisa hari ini seputar UMKM bersama Mbak Fauziah, owner dari Madu Hutan Asli Sriwijaya, dengan topik kita Madu Hutan Asli Sriwijaya Menjajah Negeri. Untuk Anda yang akan mendengarkan secara langsung dan menyaksikan secara langsung siaran ini, bisa Anda saksikan di channel YouTube kita di RRI Palembang. Saya Nadia bersama rekan Gio yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.